Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4781. Ketika Porter melihatnya muncul, dia menyadari bahwa orang ini pastilah pemimpin dari seluruh organisasi kriminal. Jadi, menurut penjelasan Charlie, dia menginstal bawahannya. Semuanya, perhatikan. Mulai mempersempit kawasan pengepungan. Begitu target memasuki halaman tempat Tuan Wade berada, hitungan mundur 5 menit akan segera dimulai. Pastikan untuk membunuh semua musuh. Jangan sisakan satupun dari mereka. Beberapa menit kemudian, Juarez telah sampai di halaman tempat ruang operasi berada. Karena eksplorasi Hector sebelumnya, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun dan langsung menuruni tangga ruang operasi. Ketika Colin melihat Juarez berjalan turun, dia langsung berkata kepada Charlie dengan penuh semangat, "Tuan Wade, bos kami sudah tiba." Setelah itu, dia menghampiri Juarez dan berkata dengan rajin dalam bahasa Spanyol, "Bos, Tuan Wade yang datang hari ini adalah dewa kekayaan yang agung. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini." Juarez menepuk pundaknya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan langsung ke Charlie, tersenyum dan berkata dalam bahasa Spanyol, "Tuan Wade, benar, saya Juarez, Rafael Corona Juarez. Anda bisa memanggil saya Rafael." Charlie tidak mengerti bahasa Spanyol. Colin ada di sana untuk menerjemahkan, sehingga tidak ada halangan untuk berkomunikasi dengan Juarez. Charlie memandang Juarez dari atas ke bawah dan menemukan bahwa pria Meksiko ini memang sangat agresif. Meskipun dia tidak tinggi, dia sangat kuat. Dia mengenakan kalung emas tebal berkilau di cermin. Bahkan dia mengenakan kawat gigi bertabur berlian, dengan leher yang sangat pendek, dan wajah penuh daging. Itu bukan hal yang baik pada pandangan pertama. Charlie memandang dan tersenyum acuh tak acuh. "Tuan Juarez membuatku menunggu. Kamu tidak langsung. Kamu meminta bawahanmu masuk dan merekam video kamu. Operasimu benar-benar membuatku tidak khawatir." Juarez tahu bahwa Charlie berpikir bahwa dia datang terlalu lambat, dan dia terlalu berhati-hati. Dia tersenyum dan berkata, "Maaf, Tuan Wade. Saya selalu berhati-hati saat bertemu untuk pertama kalinya." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, saya mendengar dari Colin bahwa Anda bekerja dengan maksud yang sama dengan seluruh kelompok kami. Saya tidak tahu kerja sama seperti apa." Charlie tidak menjawab pertanyaannya, tapi bertanya sambil tersenyum, "Ada berapa orang di organisasimu?" Juarez segera berkata, "Kami memiliki lebih dari 200 orang. Charlie sedikit mengernyit, dan berkata dengan ringan, "Sepertinya kurang dari 200 orang." Charlie sedikit mengernyit, dan berkata dengan ringan, "Sepertinya kurang dari 200 orang." Juarez buru-buru berkata, "Meskipun tidak banyak, hampir semua orang memiliki pasukan yang kuat." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu membawa semuanya hari ini?" Juarez mengangguk dan berkata, "Orang-orangku semua ada di luar. Jika Tuan Wade tertarik, aku bisa membawamu untuk melihatnya." "Tidak perlu," Charlie berkata dengan santai. "Saya tidak perlu menanganinya sendiri." Juarez tidak tahu arti yang dalam dari kata-kata Charlie. Dia mencengkeram dadanya dan berkata kepada Charlie, "Jika Tuan Wade bermaksud bekerja sama dengan kami, saya akan mengurus orang-orangnya. Anda tidak perlu berselingkuh dengan mereka." Setelah itu, dia bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, Anda belum mengatakan kerja sama seperti apa yang Anda inginkan." Charlie berkata dengan santai, "Saya punya proyek besar di Suriah, dan saya kekurangan orang." Tapi, ketika Charlie mengatakan ini, dia sengaja berhenti. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan melihat waktu. Melihat bahwa sudah hampir 5 menit sejak Juarez masuk, dia secara bertahap membuang senyum di wajahnya. Charlie menatap Rafael dan berkata dengan suara dingin, "Lupakan saja.
Surya hanya cocok untuk mereka yang tidak dapat terhindar dari hukuman mati dan tidak dapat melarikan diri dari kejahatan. Tidak cocok untuk kalian bajingan yang harus dibunuh dengan 1000. Colin ingin menerjemahkan, tetapi tertegun sejenak. Dia menatap Charlie, mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Wade, apa maksudmu? Charlie mencibir, memandang Juarez dan orang-orang di sekitarnya, dan berkata dengan ringan, maksudku sangat sederhana. Kalian akan mati malam ini. Bab 4782. Mendengar kata-kata ini, Colin menanggapinya sambil tersenyum. Tuan Wade sangat pandai bercanda. Bukankah kamu mencari kami untuk bekerja sama? Bos kami tidak lucu kamu. Kemungkinan besar dia akan berpikir serius saat kamu mengatakan itu. Juarez, yang berada di sana, menatap Charlie dengan ekspresi dingin. Meskipun dia tidak pernah belajar bahasa asing, namun juga, Meksiko sangat dekat dengan Amerika Serikat. Dan dalam banyak kasus, dia harus mencari nafkah dengan orang Amerika. Jadi sebagian besar orang Meksiko juga tahu sedikit bahasa Inggris. Jadi ketika Charlie mengatakan kalimat itu dalam bahasa Inggris, dia langsung mengerti artinya. Jadi dia tidak bisa membantu tetapi segera menatap Charlie. Dia bisa melihat sekilas bahwa mata Charlie penuh dengan niat membunuh saat ini. Bagaimanapun, Juarez adalah seorang penggorengan tua yang telah berpengalaman membunuh sejak lama. Dia bisa tahu seperti apa rasanya ketika seseorang termotivasi untuk membunuh, hanya dengan melihatnya. Jadi, ketika dia mendengar kata-kata Charlie, dia mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke dahi Charlie, dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Kamu mau apa? Colin di samping juga sedikit bingung saat ini, dan dengan cepat berkata kepada Charlie, Tuan Wade, jangan bercanda dengan bos kami. Yang paling dia benci adalah ketika orang lain bercanda dengannya. Charlie melihatnya, tersenyum sedikit dan bertanya, bagaimana kamu tahu aku bercanda di sana? Setiap kata yang baru saja aku katakan semuanya serius. Juarez mengerutkan kening, menatap Charlie dan bertanya, kita tidak ada singgungan. Saya mendengar dari Colin, kamu pemegang kartu emas hitam Citibank. Asetmu pasti lebih dari 10 miliar dolar AS. Berasal dari dua dunia yang berbeda. Mengapa kamu ingin membunuh kami? Charlie membuang senyumnya dan berkata dengan dingin, karena apa yang telah kalian lakukan sangat keji dan tidak dapat diampuni. Kalian semua pantas mati. Juarez tidak bisa menahan cibiran, dan berkata dengan jijik, bahkan jika apa yang saya lakukan adalah terkutuk, apa yang bisa kamu lakukan pada saya? Apa yang kamu pikir dapat membunuh kami semua sendirian? Ini agak terlalu sombong, kan? Charlie mencibir, dan berkata dengan acuh tak acuh, membunuhmu sekelompok kalkun sangat mudah dilakukan. Setelah itu, Charlie bertanya lagi, selain itu, siapa yang bilang kalau aku sendirian? Juarez mengerutkan kening dan berkata, apa? Kamu memiliki dukungan. Sejujurnya, ada lebih dari 200 orang Crazy Juarez di luar. Semua persenjataan lengkap, apalagi kalau kamu memiliki dukungan. Lalu apa? Jangan lupa kamu berada di sana. Kalau aku menarik pelatuk, kamu akan langsung mati. Charlie berkata sambil tersenyum. Lebih dari 200 orangmu sekarang sudah bernafas. Juarez tidak tahu bahwa semenit yang lalu, lebih dari 100 tentara elit Istana Wanlong sudah melancarkan serangan terhadap anak buah Juarez. Lebih dari 100 tentara ini semuanya adalah master seni bela diri tanpa kecuali. Mereka telah menjalani pelatihan militer modern. Kemampuan prajurit tempur individu jauh lebih kuat daripada pasukan khusus biasa. Mereka memiliki banyak keunggulan. Jadi itu adalah perpisahan sepihak terhadap anak buah Juarez. Para prajurit Istana Wanlong menggunakan senjata api yang dilengkapi dengan peredam suara. Sebelum bawahan Juarez menyadarinya, mereka sudah mencapai setengahnya. Dengan persepsinya yang tajam, Charlie mengetahui semua yang terjadi di luar. Hanya saja Juarez berada di bawah tanah dan sama sekali tidak bisa mendengar gerakan di luar. Ketika dia mendengar kata-kata Charlie, dia pikir itu adalah lelucon besar.
Dia mengejek. Tanpa kecuali. Semua bawahanku prajurit tangguh. Meskipun skala kami di Meksiko tidak sama, tetapi kemampuan tempur individu kami pasti yang terkuat di antara semua kelompok di Meksiko. Bagaimana kamu bisa membunuh setengah orang-orangku? Begitu kata-kata itu terucap, ada tembakan panik di luar, dan seseorang berteriak, cepat bersembunyi. Kita bahkan tidak tahu dari mana asal tembakan itu. Beberapa orang menembak dengan panik dan berteriak keras. Ini neraka. Tidak ada yang tahu di mana musuh. Cepat matikan api. Bab 4783. Sial. Di sisi barat. Cepatlah. Juarez terkejut ketika dia mendengar gerakan di luar. Dia tahu dari suara yang dia dengar bahwa bawahannya telah dikepung dan ditekan. Lawan tidak hanya membuat mereka lengah, tetapi bahkan menyebabkan kerugian besar. Juarez menganggap orang-orang di luar, mereka semua adalah fondasi kehidupan dan uangnya. Tetapi sekarang mereka dibantai oleh musuh yang tidak dikenal, yang memberikan rasa putus asa karena asetnya hancur dengan cepat. Jadi, dia dengan marah mengarahkan pistol ke Charlie, dan berteriak histeris, orang yang melihatmu segera berhenti. Kalau aku tidak akan menembakmu. Charlie mencibir, dan tiba-tiba menembak dengan kecepatan yang sangat cepat dalam sekejap. Tepat ketika Juarez tidak bereaksi, Charlie sudah memahami pemahaman tangan yang memegang pistol, dan kemudian memutarnya tiba-tiba. Hanya mendengarkan ledakan, pergelangan tangan Juarez telah dilipat ke belakang 180 derajat. Punggung tangannya menempel erat pada lengan bagian bawah. Yang lebih mengerikan lagi adalah sendi pergelangan tangan yang patah telah menembus satu-satunya kulit yang tersisa di pergelangan tangan tersebut. Dan tulang putih yang bergantung pada daging dan darah terlihat sangat mengerikan. Pengawalnya langsung bereaksi, dan satu persatu mereka segera mengeluarkan senjata mereka untuk menembak Charlie. Tapi apa yang tidak mereka duga adalah bahwa alih-alih bersembunyi, Charlie justru tetap berdiri di sana dan menatap mereka dengan mencibir. Saat mereka mengarahkan senjata mereka ke Charlie, beberapa lidah api tiba-tiba menyembur dari punggung mereka. Dan kemudian, beberapa orang dilumpuhkan dengan peluru. Juarez, Colin dan yang lainnya semua ketakutan dan tercengang. Mereka berbalik dan melihat ke belakang. Mereka melihat lebih banyak dari pria Cina berpakaian hitam memaksa masuk dengan senjata. Pemimpinnya Porter, penguasa istana Wanlong. Porter berkata kepada bawahan lainnya pada saat ini, awasi orang-orang ini. Kalau ada di antara mereka yang berniat menyerang, bunuh mereka. Semua orang segera menjawab serempak. Ikuti perintah. Juarez ketakutan, melihat pihak lain telah menduduki ruang operasi bawah tanah. Dia langsung menebak bahwa semua pria yang dia tinggalkan di luar pasti sudah binasa. Tepat ketika dia memikirkan semua ini mungkin mimpi buruk, Porter dengan cepat menemui Charlie dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, sesuai keinginan Anda. Bawahan telah membunuh semua musuh di luar, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Charlie bertanya padanya, apakah ada saudara kita yang menjadi korban? Porter segera berkata, Tuan Wade, Istana Wanlong mengirim 158 tentara. Tidak ada yang terluka, dan tidak ada yang meninggal. Mendengar ini, Juarez langsung terjatuh ke lantai. Dia menatap Charlie dengan ngeri, dan berkata, kamu dari Istana Wanlong. Porter memperhatikan dan berkata dengan dingin, Tuan Wade bukan anggota Istana Wanlong. Seluruh Istana Wanlong, dengan puluhan ribu orang, semuanya milik Tuan Wade. Bab 4784. Juarez makin takut. Nama Istana Wanlong sudah lama terdengar seperti guntur. Apalagi jika kelompok kriminal paling kuat di Meksiko ditarik keluar, tidak mungkin menjadi lawan Istana Wanlong. Karena semua anggota Istana Wanlong adalah tentara elit yang dilatih, dan ada beberapa master top di antara mereka. Dahulu kala, para bos kelompok kriminal top di Meksiko menggunakan Istana Wanlong sebagai contoh mereka. Tidak satu pun dari mereka yang tidak ingin memiliki tim tentara bayaran yang kuat seperti Istana Wanlong. Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka berjarak 108.000 juta dari Istana Wanlong.
Sangat tidak mungkin untuk melihat ke belakang. Oleh karena itu, bos dari banyak kelompok besar bahkan menawarkan harga yang sangat murah hati, dan dengan sikap yang sangat rendah hati. Mereka berharap dapat mengundang para penguasa Istana Wanlong untuk melatih tentara mereka. Namun, Istana Wanlong tidak pernah berkumpul dengan kelompok seperti itu. Mereka menutup telinga terhadap permintaan tersebut. Bahkan jika Raja Obat Bius terbesar di Meksiko datang secara langsung, dia masih tidak bisa bertanya di Istana Wanlong. Dan terlebih lagi, reputasi Istana Wanlong di Meksiko semakin besar. Di hati Juarez, Istana Wanlong adalah keberadaan seperti dewa. Tapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa pemuda bernama Charlie di depannya adalah pemilik Istana Wanlong. Tidak heran dia dapat memiliki kartu emas hitam. Nilai Istana Wanlong saja, dia sangat yakin, itu akan menelan biaya puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar dolar. Apa yang tidak dapat dia bayangkan adalah bahwa hari ini bawahannya akan sepenuhnya dihancurkan oleh Istana Wanlong yang terkenal. Dia sangat ketakutan dan bertanya kepada Charlie, "Kami adalah Crazy Juarez. Kami selalu sangat menghormati Istana Wanlong. Saya tidak mengerti. Saya tidak memiliki masalah dengan Istana Wanlong. Mengapa Istana Wanlong ingin membunuh saya dan lebih dari 100 anak buah saya?" Charlie mencibir dan berkata, "Aku sudah mengatakannya. Kalian semua, tanpa kecuali, adalah orang yang paling keji. Membunuh kalian berarti melakukan keadilan untuk langit." Juarez berkata, "Di Meksiko, kami bukan satu-satunya kelompok kriminal dengan kejahatan keji. Mengapa kamu tidak menargetkan yang paling kuat, justru menargetkan kami Crazy Juarez? Apakah kamu membunuh kami untuk langit? Apakah kamu sengaja memilih yang lebih lemah?" Charlie menatap dan bertanya, "Kamu masih memainkan interpretasi moral denganku? Kalau begitu, aku akan berjanji padamu untuk mati. Aku bertanya padamu, apakah Martha anak buahmu?" Martha. Juarez tiba-tiba teringat bahwa ketika Colin menemukan untuk melapor, dia telah mengungkapkan di telepon bahwa Charlie telah memeriksa Martha sebelumnya. Saat mendengar Charlie memanggil nama Martha lagi, Juarez berkata dengan cepat, "Martha hanyalah salah satu anggota periferal kami di Amerika Serikat." Charlie bertanya kepadanya, "Apakah anggota periferal bukan anggota? Izinkan saya bertanya lagi. Apakah barang selundupan yang Martha titipkan dengan cara menipu rekan senegaranya untuk membantu penyelundupan di Amerika Serikat? Apakah itu milikmu?" Juarez berdalih, bukan milikku. Kamu katakan yang sebenarnya." Charlie terlihat dingin dan berkata kepada Porter, "Porter, lumpuhkan kakinya." Sebelum Juarez kembali sadar, Porter sudah mengangkat senjatanya tanpa mengucapkan kata pun. Dia melepaskan 2 tembakan dengan sangat cepat. Juarez hanya merasakan sakit yang tajam di lututnya. Melihat ke bawah, lutut kedua kakinya sudah hancur oleh peluru. Rasa sakit yang parah membuatnya hampir pingsan di tempatnya. Tetapi dia segera sadar dari ambang pingsan. Bab 4785. Rasa sakit yang tak terkendali membuatnya menangis dalam tubuh yang hancur. Tapi Charlie menatapnya saat ini dan berkata dengan dingin, "Kalau kamu membuat suara seperti babi lagi, aku akan menghancurkan benda di selangkanganmu juga." Ketika Juarez mendengar ini, dia tiba-tiba gemetar ketakutan, dan kemudian memaksa dirinya untuk menutup mulutnya. Charlie menatapnya saat ini dan melanjutkan, "Aku akan bertanya lagi, apakah barang di tangan Martha milikmu?" Juarez menahan rasa sakit yang parah saat ini, dan butiran besar keringat terus mengalir di pipinya, dan bahkan menyatu menjadi aliran yang menetes di dagunya. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia hanya bisa mengakui, "Ya, itu milikku." Charlie mengangguk dan bertanya lagi, "Aku bertanya padamu, apakah kamu meminta Martha menipu orang-orang di Amerika Serikat untuk bekerja di Meksiko untuk mengambil organ mereka dan kemudian membunuh mereka?" Pikiran pertama Juarez adalah menyangkalnya, tapi kemudian dia berpikir bahwa pihak lain telah datang ke ruang operasi. Jika dia berani berdebat saat ini, bukankah dia akan mencari kematian? Jadi, dia hanya bisa berkata dengan gugup, "Ya, ya."
Oke, Charlie tersenyum dan melanjutkan. Baru 2 hari yang lalu, Martha menipu rekan lain yang senegaranya. Memintanya membawakan barang selundupan dari bandara. Tapi sayangnya, rekan senegara Tiongkoknya itu ditangkap oleh Bea Cukai dan polisi AS sebelum pesawat lepas landas. Kamu tahu itu, Juarez tahu ini. Karena saat itu dia kehilangan 5 kilogram barang, yang benar-benar menyakitinya sepanjang malam. Tapi dia benar-benar tidak tahu, apa hubungannya dengan Charlie. Bagaimanapun, Charlie adalah orang dengan kartu emas hitam. Dan dia juga pemilik seluruh istana Wanlong. Ketinggian orang seperti itu sudah dapat dianggap sebagai puncak dunia. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan Martha? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak bertanya. Tuan Wade, kamu penguasa istana Wanlong. Mengapa mengganggu kami geng kecil karena masalah sepele ini? Charlie mencibir dan berkata-kata demi kata. Bolehkah saya memberi tahu kamu? Wanita yang digunakan oleh Martha, yang membawa barang selundupan, adalah ibu mertua saya. Ah, Juarez hanya merasakan 5 guntur saat ini. Biarkan dia berpikir di sini selama 10 atau 20 tahun. Tetapi dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Martha dapat menipu ibu mertua dari seorang pria besar seperti Charlie menjadi keledai. Tidak heran Charlie yang memiliki kekuatan seperti itu. Dia harus menghancurkan kelompok kriminal Meksiko yang hanya berkekuatan 200 orang. Ternyata bawahannya secara tidak sengaja memprovokasi ibu mertua Charlie. Colin Madron di samping juga ketakutan. Melihat bahwa istana Wanlong telah membunuh begitu banyak rekannya. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berlutut, menangis dan memohon kepada Charlie. Tuan Wade, saya tidak terlibat dalam masalah ini. Martha sendiri yang melakukannya. Saya mohon kamu melihat kita adalah rekan senegara. Tolong selamatkan hidup saya. Rekan senegara, Charlie bertanya dengan jijik. Bukankah kalian semua berdedikasi untuk menyakiti rekan senegaranya? Berapa banyak rekan senegara kamu yang tewas di tanganmu tahun ini? Sudahkah kamu menghitung dirimu? Colin berkata dengan panik. Tuan Wade, aku juga terpaksa dan tidak berdaya. Juarez yang memaksa kami melakukan hal-hal ini. Aku tidak pernah keluar untuk menipu rekan-rekan senegaraku. Itu Martha dan yang lainnya yang menipu orang. Charlie menatapnya dan berkata dengan dingin. Kamu akan mati dan kamu masih berdebat di sini. Kamu benar-benar tidak bisa menangis sebelum melihat peti mati. Setelah itu, dia memandang Porter dan menginstruksikan. Porter, patahkan tangan dan kakinya. Porter mengangkat senjatanya tanpa ekspresi dan menembakkan 4 peluru dalam sekejap. Dan keempat peluru ini langsung menghancurkan pergelangan tangan dan pergelangan kaki Colin menjadi genangan lumpur tulang, yang setara dengan memotong akar. Bab 4786. Colin yang tiba-tiba tertembak 4 kali, jatuh dengan keras karena pergelangan kakinya berubah menjadi lumpur. Dan dia secara tidak sadar ingin menggunakan tangannya untuk menopang tubuh yang jatuh. Dia lupa bahwa dia sudah tidak memiliki tangan yang utuh. Itu hanya 2 tulang berdarah. Oleh karena itu, ketika dia menggunakan luka di pergelangan tangannya yang patah untuk menopang tubuhnya yang jatuh, gravitasi yang sangat besar membawa kejutan dan rasa sakit yang luar biasa pada kedua pergelangan tangannya. Dan rasa sakit itu membuatnya merasa seperti ikan yang baru saja ditangkap. Tubuhnya berkibar di lantai dengan putus asa, berteriak tanpa henti. Sejumlah besar darah disemprotkan kemana-mana saat dia berjuang keras. Lionel yang berada di sebelahnya berlumuran darah Colin karena terlalu dekat. Dia sangat ketakutan hingga kakinya lemas, dan dia tak tahan untuk berlutut. Meskipun Colin sangat kesakitan yang tak tertahankan, dia masih berjuang dan memohon kepada Charlie. Tuan Wade, kamu lihat saya sudah lumpuh sekarang. Saya mohon, maafkan saya karena saya berusia 60-an tahun ini. Charlie mengerutkan kening, dan bertanya kembali. Apakah ada rekan senegaramu yang kalian aniaya begitu lama berlutut dan memohon padamu untuk menyelamatkan hidup mereka? Jika demikian, bagaimana kamu melakukannya? Colin tidak tahu bagaimana menjawabnya. Selama bertahun-tahun,
rekan senegaranya yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangan mereka. Hampir setiap korban akan berlutut, memohon pada mereka untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi dia tidak pernah melunak untuk siapapun. Memikirkan betapa kejamnya dia selama ini, Colin tampaknya bisa meramalkan masa depannya. Dia tahu dalam hatinya bahwa dia pasti akan mati hari ini. Pada saat ini, Charlie berkata, "Kalau saya membunuhmu, semua rekan senegaramu yang tidak bersalah yang telah dibunuh oleh kalian pasti akan merasa bahwa itu tidak cukup untuk menghilangkan kebencian. Kamu dapat yakin bahwa setelah kamu mati, aku akan terus membuatmu berhutang darah." Colin sedikit tercengang ketika mendengarnya, karena dia tidak mengerti. Jika dia mati, bagaimana bisa Charlie terus membuatnya membayar hutangnya dengan darah? Dia tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri menjadi ribuan keping. Tepat di dalam hatinya, ketika dia bingung, Charlie membuka mulutnya dan berkata kepada Porter, yang ada di sampingnya, "Porter, selidiki semua informasi latar belakangnya. Cari tahu semua anggota keluarga dekatnya. Lalu selidiki lagi keluarga dekatnya yang memiliki rekening keuangan dengan dia selama bertahun-tahun. Jika ada setiap orang dewasa di keluarga dekatnya yang menggunakan uang tidak bermoral yang dia peroleh, dia akan terikat dengan saya di Suriah sampai dia berusia 70 atau 80 tahun. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Saya ingin mereka bekerja di Suriah selama sisa hidupnya, untuk membayar hutang darah ini untuknya." Porter berkata dengan hormat tanpa ragu-ragu, "Oke, Tuan Wade, bawahan akan mengatur seseorang untuk menyelidiki." Ketika Colin mendengar ini, dia menangis. Dia hampir sama dengan Martha dan Jose Kitwell. Mereka sendirian untuk menghasilkan uang dan menghidupi keluarga besar di rumah. Namun, dia lebih kuat dari Martha dan Jose, karena dia telah mendapatkan uang untuk membawa keluarganya ke Amerika Utara dan berhasil memperoleh kewarganegaraan Kanada. Dia memiliki 3 putra, yang tertua berusia 30-an. Saat ini dia bekerja di sebuah perusahaan multinasional di Toronto. Dia sudah memulai sebuah keluarga. Bab 4787. Meskipun putra-putra ini bukan bakat luar biasa, mereka semua berhasil menyelesaikan universitas berkat sumber daya pendidikan per kapita yang lebih tinggi di negara-negara barat dan kemampuan Colin untuk menghasilkan uang. Menurut rencana yang baru saja Charlie katakan, ketiga putra Colin harus bekerja di Suriah selama sisa hidup mereka untuk membayar hutang darah untuk Colin. Bagaimana mungkin Colin tega menyeret ketiga putranya? Dia menangis dan memohon pada Charlie, "Tuan Wade, semua salahku. Seperti kata pepatah, itu bukan kesalahan keluargaku. Bahkan jika kamu membunuhku sekarang, saya tidak akan memiliki keluhan sedikit pun. Saya hanya meminta kamu mengampuni keluarga saya. Saya mohon." Charlie mencibir dan bertanya kepadanya, "Pernahkah kamu berkomunikasi dengan Martha dan Jose?" Colin menggelengkan kepalanya dengan bingung. Sejak kecelakaan Elaine, keduanya menghilang dari dunia, dan Colin tidak memiliki kontak sama sekali. Tapi Colin juga tahu betul bahwa ini pasti inisiatif Martha untuk memutuskan kontak dengan dunia luar. Setelah bekerja dengan Martha selama bertahun-tahun, Colin sangat mengenalnya dengan baik. Karena itu, Colin tidak mendengar apapun tentang apa yang terjadi di rumah Martha dan Jose. Melihat wajahnya yang bingung, Charlie berkata dengan ringan, "Anggota keluarga mereka semua ditangkap oleh polisi karena pencucian uang, dan keuntungan ilegal mereka pada dasarnya sudah disita menurut hukum, yang berarti bahwa mereka berdua telah melakukan hal-hal buruk pada begitu banyak orang untuk menghasilkan banyak uang. Uang haram yang mereka terima, pada dasarnya menghilang. Kamu tahu, 20 tahun kerja keras telah sia-sia, dan kerabatnya sudah dipenjara. Apakah itu sepadan?" Colin sangat ketakutan. Tetapi Charlie belum berhenti dan melanjutkan. "Tetapi anggota keluarganya tidak akan dihukum penjara lama. Saya akan membawa mereka ke Suriah setelah mereka dibebaskan dari penjara. Dan kalian bertiga akan dihukum, dikirim ke Suriah. Kalian bisa bertemu keluarga kalian di sana." Colin tercengang.
Dia tidak pernah mengira bahwa Charlie akan dapat melakukan hal seperti itu untuk memotong keturunannya. Jika demikian, bukankah kedua keluarga akan benar-benar hancur dan tidak pernah berbalik? Tepat ketika dia sangat ketakutan, Charlie berkata sambil tersenyum, "Bagus, kalian bertiga dapat dianggap sebagai semacam hubungan kolega. Hubungan kolega kalian akan diteruskan ke keturunan kalian setelah kalian mati. Mungkin di masa mendatang saat putramu menggali tempat perlindungan serangan udara di Suriah, dia akan bertemu putra Marta. Saat itu, mereka berdua akan menggali tempat perlindungan serangan udara di Suriah bersama. Dan mereka akan bekerja setidaknya 12 jam setiap hari. Saat mereka beristirahat, mereka mungkin akan membahas perbuatan mulia orang tua mereka bersama, yang sangat menarik untuk dipikirkan." Colin telah runtuh. Dia menangis dan berkata, "Tuan Wade, semua ini kesalahan saya. Saya mohon, jangan sampai istri, anak-anak dan cucu-cucu saya menderita karena kesalahan saya. Cucu tertua saya baru saja mulai sekolah dasar. Kamu bahkan tidak mau melepaskan anak itu." Dengan mengatakan itu, Charlie mengingatkan dengan ramah, "Oh, omong-omong, jangan khawatir. Jika anggota keluarga dekatmu masih di bawah umur, saya pasti tidak akan melakukan apapun padanya. Saya akan memberinya kesempatan." Setelah mengatakan ini, Charlie mengubah topik dan berkata lagi, "Tapi saya ingin berbicara yang jelek dulu. Begitu dia dewasa, meskipun saya tidak akan menyelesaikan akun dan membawanya ke Suriah, tetapi saya akan memberitahunya apa yang kamu lakukan. Saya akan beritahu semua orang di sekitarnya bahwa dia ada hubungannya kejahatanmu. Termasuk pada teman sekelasnya, teman, guru, dan orang penting lainnya di masa depan. Aku ingin mereka tahu orang tua macam apa yang dia miliki. Dengan cara ini, dia kemungkinan tidak dapat mengangkat kepalanya di depan orang lain karena apa yang telah kamu lakukan. Sehingga dia akan membencimu sampai ke inti selama sisa hidupnya. Saya juga akan meminta bawahan saya mengatakan kepadanya bahwa selama dia masih memilih nama keluarga Madron, tidak peduli di mana dia bersembunyi, saya akan membuat dia melarikan diri dari bayanganmu. Kecuali jika dia bersedia untuk sepenuhnya mengubah nama keluarganya dan tetap anonim. Saat itu, cucumu akan malu mengikuti nama keluargamu. Dia akan mengubah nama keluarganya. Dan anak-anaknya juga akan mengubah nama keluarga mereka seperti dia. Pada saat itu, garismu akan terputus. Setelah kamu mati, hanya banyak orang yang akan membencimu. Tidak ada yang akan peduli padamu. Garis keluarga Madronmu akan terputus. Hanya menyisakan keburukanmu. Kulit kepala Colin mati rasa. Dan dia berseru histeris. "Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa melakukan ini pada anak kecil. Tidak manusiawi melakukan ini. Sekarang abad ke-21. Bukan jenis orang yang membantai rumah di zaman kuno. Zaman sudah berakhir. Apa perbedaan antara kamu dan orang barbar?" Charlie mendengus dan berkata dengan ringan, "Maaf, saya selalu bertindak seperti ini. Cara beradab hanya akan membuat kamu mengganggu kecerobohanmu. Tetapi itu tidak akan membuat kamu merenungkan dan menyesali tindakanmu. Dan saya akan membuat kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Tetapi saya tidak akan memberi kamu kesempatan untuk memulai atau mengubahnya. Saya ingin membuat setiap detik sebelum kematianmu penuh dengan rasa sakit yang tak ada habisnya." Bab 4788. Colin Madron tidak pernah mengira Charlie bisa menemukan metode seperti itu. Bukan hanya hidupnya akan berakhir, tetapi ketiga putranya juga akan berada dalam kegelapan selama sisa hidup mereka. Bagaimana mereka bisa lolos dari pengejaran Istana Wanlong? Bahkan cucunya pun tidak luput. Begitu dia dipermalukan dan dikritik karena tindakannya, dia akan membenci dirinya sampai ke intinya. Pada saat itu, dia pasti akan menyerahkan nama keluarganya tanpa ragu-ragu. Dengan cara ini, warisan keluarga benar-benar hancur. Memikirkan hal ini, Colin sangat ketakutan. Dia menangis dan memohon pada Charlie, "Tuan Wade, kamu tidak bisa melakukan ini. Tuan Wade,
Satu orang melakukan sesuatu dan satu orang bertanggung jawab. Bahkan jika kamu ingin putra saya dihukum atas nama saya, kamu tidak bisa menargetkan anak seperti ini. Charlie tersenyum dan berkata, apa yang saya targetkan? Saya hanya memberitahu apa yang kakeknya lakukan. Apakah ada yang salah? Kamu tidak takut melakukan banyak hal yang menyakitkan. Apakah kamu takut kejahatan ini akan diketahui banyak orang? Kamu pernah memikirkannya? Begitu tindakanmu terekspos, media di seluruh dunia akan memberitakannya. Bahkan tindakanmu mungkin akan dibuat ulang menjadi film oleh sutradara dari berbagai negara dan diputar di berbagai negara di seluruh dunia. Kamu tidak membutuhkan saya untuk menyalakan api. Dan ketika cucumu tumbuh dewasa, dia akan membenci kamu sampai ke tulang. Colin seperti orang gila. Dan dia berteriak dengan putus asa. Kamu akan menyerbu keluargaku dan membuat keluargaku hancur. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku jadi hantu. Charlie mencibir dan berkata dengan jijik. Jika ada hantu di dunia ini, maka bahkan jika kamu menjadi hantu, saya tidak akan memaafkan kamu dengan mudah. Jika saya tidak mengirim kamu ke lantai 18 neraka dan naik ke gunung pisau dan turun ke panci minyak, saya tidak sabar. Colin menatap mata Charlie yang menghina dan sangat ketakutan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia berada di tangan Charlie, seperti serangga yang tertangkap di telapak tangannya. Bagaimana pihak lain ingin membunuh dirinya, itu mudah. Pada saat ini, Charlie melihat penampilan Colin yang runtuh, dan mencibir. Untuk berurusan dengan bajingan keji sepertimu, kamu tidak akan merasakan sakit jika aku tidak menyerbu keluargamu dan membuat keluargamu hancur. Omong-omong, Charlie memandang Colin dan bertanya kepadanya. Pada tahun-tahun awal, ada banyak penjahat terkait narkoba di Asia Tenggara. Polisi setempat tidak dapat membersihkan tidak peduli seberapa keras mereka berjuang. Bahkan jika mereka ditembak ronde demi ronde, masih ada orang yang menyerbu masuk satu persatu. Tahukah kamu bagaimana polisi setempat menghentikan mereka? Colin menggelengkan kepalanya dengan pandangan kosong. Charlie berkata sambil tersenyum. Mereka menemukan bahwa meskipun penjahat terkait narkoba ini telah melakukan kejahatan di luar, tetapi di rumah, tanpa kecuali, mereka sangat bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Mereka lebih suka mengikat kepala mereka ke ikat pinggang mereka daripada putus asa mengambil risiko dan menghasilkan banyak uang untuk membangun rumah bagi keluarga, membeli mobil, sehingga mereka dapat hidup tanpa makanan dan pakaian. Selama keluarga dapat memiliki banyak uang, mereka akan tersenyum bahkan ketika mereka pergi ke tempat eksekusi. Kemudian, polisi setempat di Asia Tenggara mempelajari sebuah trik. Sebelum mereka menembak para penjahat terkait narkoba, mereka terlebih dahulu membiarkan para penjahat ini melihat istri, anak-anak, cucu-cucu keluar dari rumah mereka. Dan kemudian membuat mereka menonton bangunan mereka dihancurkan dengan mata kepala sendiri oleh ekskavator dan melihat mobil mereka dicabik-cabik oleh penjepit hidrolik. Sehingga mereka dapat melihat bahwa semua upaya mereka berubah menjadi abu, dan kemudian menyeret mereka ke tempat eksekusi dengan putus asa. Sejak itu, jumlah penjahat terkait narkoba benar-benar mulai berkurang. Setelah mengatakan ini, Charlie memandang Colin dan mencibir. Aku harus menggunakan metode yang sama untuk berurusan dengan kalian bajingan. Karena uang dan keluarga adalah kepercayaan dan totem di hati kalian. Maka jika saya hanya membunuh kalian, kalian akan merasakan dalam hati bahwa kalian adalah seorang pejuang pemberani yang mengabdikan hidupmu untuk imanmu. Jadi aku harus menghancurkan imanmu menjadi berkeping-keping. Tidak ada satupun yang tersisa. Colin duduk di lantai seolah disambar petir. Dengan air mata dan ingus mengalir, sambil membiarkan anggota tubuhnya berdarah terus-menerus. Dia benar-benar putus asa. Pada saat ini, seorang prajurit istana Wanlong berlari masuk dan berkata kepada porter, "Tuan, ada mobil masuk di pintu masuk timur desa. Penjaga kami mengkonfirmasi bahwa Martha duduk di co-driver." Martha, mata porter berbinar. Dan dia dengan cepat menatap Charlie di sampingnya dan bertanya dengan hormat, "Tuan Wade, seperti yang Anda duga,
Martha datang ke Meksiko. Bab 4789. Charlie tersenyum dan berkata, sekarang dia tidak dapat menemukan tempat tinggal lain selain Meksiko. Martha, kamu akhirnya datang. Setelah itu, dia bertanya kepada prajurit Istana Wanlong, bagaimana pembersihan di luar. Pria itu buru-buru berkata, Tuan Wade, sebelum Tuan Porter Waldron masuk, kami sudah membersihkan halaman. Mayat-mayat sudah dipindahkan ke tanah kosong. Prajurit kami menggali tanah di luar halaman dan sudah bersihkan darah. Hari ini berangin. Bau darah menghilang dengan cepat. Oke, Charlie mengangguk dan berkata, setelah mobil mereka memasuki pintu, ambil saja seseorang dan bawa mereka untuk menemuiku. Prajurit itu segera berkata dengan hormat, Tuan Wade, bawahan patuh. Saat ini, di pintu masuk timur ke desa Meksiko ini, saat killer mengendarai mobil ke pintu masuk desa, Martha, Jose, dan Heather, yang berperan sebagai istri killer, semuanya menghela napas lega pada saat yang bersamaan. Mereka berempat menerjang jalan selama beberapa hari tanpa henti, dan akhirnya sampai di tempat tujuan. Dalam beberapa hari terakhir, mobil mereka hampir tidak pernah berhenti kecuali untuk mengisi bahan bakar dan membeli makanan dan air minum. Dalam pandangan mereka, seluruh Amerika Serikat sangat berbahaya. Hal terbaik yang harus mereka lakukan adalah pergi ke Meksiko sesegera mungkin. Selain itu, Martha juga berencana beristirahat selama beberapa hari di Meksiko, sambil melihat operasi Hugo. Dan kemudian kembali ketika angin di Amerika Serikat tidak begitu kencang. Pada saat ini, killer, yang sedang mengemudi, berkata dengan terkejut, Bibi Martha, mengapa hari ini begitu sepi? Martha berkata dengan ringan, lihat jam berapa sekarang. Saat dia mengatakan itu, dia meregangkan pinggangnya dan berkata dengan mengutuk, saya tidak ingin naik mobil lagi dalam hidup saya. Killer tidak terlalu memikirkannya, dan dengan terampil pergi ke lokasi ruang operasi. Namun, ketika mobil melaju di dekat ruang operasi, semua orang tiba-tiba menemukan bahwa ada banyak kendaraan di luar pintu ruang operasi, dan setidaknya terlihat puluhan kendaraan. Jose, yang duduk di kursi belakang, juga sedikit terkejut. Dia bertanya, mengapa ada begitu banyak mobil? Semua orang dari geng ada di sini. Martha tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Mungkinkah bosnya ada di sini? Melihat situasi ini, hanya dia yang bisa memiliki adegan sebesar ini. Jose berkata dengan gugup, Martha, bos menyisihkan waktu untuk kita. Dia pasti akan menyalahkan kita karena tidak melakukan hal-hal dengan baik. Martha menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah, jangan terlalu memikirkannya sekarang. Barang ditemukan oleh bea cukai. Hal semacam ini normal. Kalau barang itu bisa keluar dengan lancar, secara alami harganya tidak bisa dijual mahal. Barang ini sangat mahal karena ada beban biaya yang berat. Ibarat membangun jembatan kayu di jurang. Jembatan yang terbuat dari kayu tidak berharga, tapi kayu yang bisa menopang jembatan di jurang itu sangat berharga. Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak dan berkata dengan serius, kalau kamu bertemu bos nanti, hati-hati berbicara. Jangan mengatakan terlalu banyak kesalahan. Saya yang akan berbicara dengannya. Dan saya percaya dia akan memberi kita kesempatan lagi. Bab 4790. Begitu mobil Martha melaju di luar halaman, pintu didorong terbuka dari dalam. Lionel, yang mereka kenal, dan dua orang Cina dengan wajah yang tidak dikenal berjalan keluar dari pintu bersama-sama. Melihat Lionel, killer yang sedang mengemudi buru-buru menjulurkan kepalanya dan menyapa dengan penuh perhatian. Lionel, halo. Pada saat ini, Lionel benar-benar dipaksa untuk datang untuk menyambut Martha berempat. Lionel tampak sedikit gugup, dan bahkan kecepatan reaksinya jauh lebih lambat dari biasanya. Setelah killer memanggilnya selama beberapa detik, dia kembali sadar, memaksakan senyum, dan berkata, "Ya, sudah lama tidak bertemu." Setelah berbicara, dia dengan cepat mengingat penjelasan Charlie, dan dengan cepat berkata,
Oh, omong-omong, bos marah di bawah. Kalian cepat turun. Killer dan yang lainnya gugup untuk sementara waktu. Dan Martha, yang berada di co-driver, juga sedikit bingung. Dia menunggu Killer menghentikan mobil dan bertanya kepada Lionel, "Mengapa bos marah? Bukan urusan kita, kan? Itu tidak ada hubungannya denganmu." Lionel menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, "Ya, Paman Madron menyebabkan kecelakaan itu." Ketika Martha mendengar ini, dia tidak bisa menahan napas lega. Bagi orang-orang yang putus asa ini, mentalitas standar mereka adalah bahwa teman yang sudah mati tidak akan mati. Meskipun setiap orang biasanya menjalin hubungan kerjasama, jika seseorang berada dalam suatu situasi, orang lain tidak akan memiliki simpati sedikit pun. Jadi, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa dengannya? Apa yang terjadi padanya? Ketika Lionel mendengar Martha bertanya tentang ini, dia langsung menjadi marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Semua orang dibunuh karena kamu. Kamu memiliki wajah sialan untuk bertanya. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin kita semua dibunuh oleh Istana Wanlong hari ini? Kalau kita mati di sini hari ini, kamu akan menjadi pelakunya. Namun, Lionel tidak berani menjawab Martha langsung di depan dua prajurit Istana Wanlong. Dia hanya bisa berkata dengan marah, "Saya tidak bisa mengatakannya. Kamu akan mengetahuinya sendiri setelah bertemu dengannya." Martha tidak terlalu memikirkannya. Dia merasa sangat santai saat ini. Awalnya, dia pikir tidak efektif dalam melakukan sesuatu kali ini, dan bos akan memberi dirinya pelajaran. Dia tidak berpikir bahwa Colin akan mendapat masalah saat ini. Bukankah ini setara dengan mengenakan pelindung tubuh untuk dirinya? Biarkan dia menarik daya tembak bos, dan diperkirakan tidak akan banyak yang tersisa saat dia sampai di sini. Segera, Martha dalam suasana hati yang jauh lebih baik, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dua orang Cina di samping Lionel adalah wajah yang tidak dikenalnya. Di Crazy Juarez, tidak banyak orang Cina. Faktanya, Colin adalah satu-satunya yang benar-benar dapat menyusup ke inti. Adapun Martha dan Lionel, mereka sebenarnya adalah offline pengembangan Colin. Adapun Jose dan Killer, mereka adalah gelombang lain dari perkembangan Martha di Amerika Serikat, dan mereka sudah menjadi anggota luar. Karena itu, tiba-tiba ada dua orang Cina berkulit kuning lagi, yang agak aneh bagi Martha. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Lionel, dua orang ini pendatang baru. Mengapa saya belum pernah melihat mereka sebelumnya?" Lionel buru-buru menjawab dengan pidato yang telah disiapkan Charlie untuknya. Keduanya pengawal baru yang disewa oleh bos. Mereka berdua dari Istana Wanlong yang terkenal. Istana Wanlong. Martha tercengang. Dia telah berada di dunia abu-abu sepanjang tahun. Dan dia telah lama terpesona oleh Istana Wanlong. Sekarang dia mendengar bahwa bos telah mempekerjakan dua tentara Istana Wanlong sebagai pengawal, dan dia kaget. Dia berkata, bos memiliki hubungan dengan Istana Wanlong. Dia selalu ingin terhubung dengan Istana Wanlong sebelumnya, tetapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.